Setelah mempelajari tentang reaksi-reaksi antara asam dan basa, mari sekarang kita berlatih soal perhitungannya. Nah, yang pertama, kita diminta menghitung berapa volume larutan natrium hidroksida 0,1 molar yang tepat bereaksi dengan 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molar. Tepat bereaksi ini artinya habis bereaksi. Nah, yang direaksikan di sini adalah larutan natrium hidroksida dan larutan asam sulfat. Ini adalah reaksi antara asam dan basa. Asam dan basa jika direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Garamnya kebetulan di sini adalah natrium sulfat. Ini adalah garam yang larut karena ion natrium selalu larut, dan air. Nah, setelah disetarakan persamaannya seperti ini, kita diberitahu bahwa NaOH-nya itu mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Sementara H2SO4-nya 0,1 molar juga dan volumenya 100 ml. Nah, kita ditanya berapa volume NaOH-nya. Oke. Nah, supaya keduanya habis bereaksi, berarti nanti pada keadaan akhir reaksi tidak ada lagi sisa asam maupun basanya. Jadi kalau dituliskan akan seperti ini, asamnya habis, basanya habis. Nah, terlebih dahulu kita hitung dulu jumlah molnya. Volume NaOH karena tidak diketahui, kita misalkan saja X mililiter, sehingga jumlah mol dari NaOH-nya, molar dikali volumenya itu adalah 0,1 X milimol. 0,1 dikali X. Sementara H2SO4 kita hitung dulu juga molnya dengan cara yang sama, molar dikali volume. Jadi jumlah mol mula-mulanya 0,1 dikali 100, 10 milimol. Seperti ini. Nah, supaya keduanya habis, berarti keduanya bereaksi dengan jumlah yang sebanding dengan koefisien. Jadi NaOH itu nanti harus berkurang sejumlah 0,1 X juga supaya habis. H2SO4 berarti harus berkurang sebanyak 0,05 X karena koefisiennya ini 1, ini koefisiennya 2. Jadi H2SO4 pengurangannya itu hanya setengah kali pengurangannya NaOH. Na2SO4-nya bertambah 0,1 X milimol, H2O-nya bertambah, ini 0,05 ya, koefisiennya 1. 0,05 X, H2O-nya bertambah 0,1 X. Nah, tujuan kita tadi adalah menghitung X atau volume NaOH. Kita bisa gunakan penjumlahan ini. Jadi saya geser sedikit. 10 dikurangi 0,05 X itu sama dengan 0. Jadi 10 sama dengan 0,05 X. Maka X-nya adalah 10 dibagi 0,05. Jadi jawabannya 200 ml. 10 dibagi 0,05. Jadi tadi yang ditanya volume NaOH-nya, berarti volume NaOH yang diperlukan untuk bereaksi dengan H2SO4 adalah 200 ml jawabannya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, kita ditanya volume asam sulfat 0,2 molar yang diperlukan untuk melarutkan 0,54 gram logam aluminium. Jadi yang direaksikan di sini adalah logam aluminium dan larutan asam sulfat encer. Kelihatannya konsentrasinya itu kurang dari 1 molar. Logam direaksikan dengan asam, hasilnya adalah garam. Al kan akan membentuk ion yang muatannya 3+, SO4 muatannya 2-. Jadi gini hasilnya. Ini larut karena ion SO4 hanya akan mengendap kalau bertemu dengan ion Ba, Ca, Sr, dan Pb. Nah, hasil dari logam dan asam itu adalah garam dan gas hidrogen. Kita setarakan dulu persamaannya seperti ini.
Kemudian kita tuliskan dulu semua informasinya. Asam sulfatnya 0,2 molar. Volumenya ditanya, berarti kita misalkan saja X mililiter. Aluminiumnya 0,54 gram. Massa atom relatifnya 27. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara yang seperti tadi, nomor 1, atau kita bisa langsung hitung aja pakai perbandingan mol. Nah, kita bisa hitung dulu nih mol AL-nya. Mol itu adalah massa dibagi massa atom relatif. 0,54 dibagi 27. Ini berarti 0,02 mol. Atau kalau saya mau jadikan milimol, jadi dikali 1000, 20 milimol. Nah, setiap 20 milimol aluminium itu akan bereaksi dengan berapa mol H2SO4. Kita pakai perbandingan mol aja. Mol yang ditanya per diketahui kali angkanya. Mol yang ditanyanya koefisiennya 3, koefisien yang diketahuinya 2, jumlah molnya 20. Jadi kita dapat jumlah mol asam sulfatnya adalah 30 milimol. Nah, molaritas itu sama dengan mol zat terlarut dibagi volume totalnya. Molaritasnya 0,2, molnya 30. Nah, kita bisa hitung volumenya. Volumenya tadi dimisalkan X. Jadi X-nya adalah 30 dibagi 0,2. Jadi jawabannya 150 ml. Soal berikutnya. Nah, ada 2 gram logam alkali tanah. Lambangnya L. Kalau direaksikan dengan asam klorida, nanti akan menghasilkan 1,25 liter gas hidrogen diukur pada suhu dan tekanan tertentu dibandingkan dengan 5,6 gram gas nitrogen yang volumenya 5 liter. Kita ditanya massa atom relatif logam L-nya. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi antara logam L dengan asam klorida. Nah, karena kita tahu logam L-nya ini ada di golongan alkali tanah, berarti golongan 2A, maka logam L itu cenderung membentuk ion yang muatannya 2+. Nah, kalau dia dipasangkan dengan ion klor, maka akan dihasilkan garam LCl2. Karena ion klorida kan muatannya -1. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Kemudian kita tuliskan datanya logam L-nya itu massanya 2 gram. H2 yang dihasilkannya itu 1,25 liter. Nah, karena diukur pada keadaan suhu dan tekanan tertentu, kita bisa membandingkan perbandingan mol dan volume gas ini dengan pembandingnya. Pembandingnya adalah gas nitrogen. Nah, volume gas hidrogennya 1,25 liter. Molnya adalah 1,2. Itu volumenya ya. Oh ya, volumenya 1,25 liter, Molnya kita tidak tahu, kita justru mau menghitung molnya. Dibandingkan terhadap 5,6 liter gas N2, 5,6 gram. Jadi kalau kita mau hitung molnya, berarti 5,6 dibagi MR N2. Nah, ini belum ada tambahannya ya. Saya tambahkan AR nitrogen itu 14. Jadi MR gas N2 adalah 28. Nah, ini molnya, massa dibagi MR. Volumenya adalah 5 liter. Oke, jadi kita bisa hitung dulu mol H2-nya. Nah, kalau dihitung mol H2-nya berarti saya hitung dulu 0,05 mol. Nah, kalau begitu jumlah mol logam L-nya sebanding dengan perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya 1:1 nih. Jadi jumlah mol L sama dengan jumlah mol H2 atau 0,05 mol.
seperti kita ketahui, mol itu adalah perbandingan massa dan AR. Molnya 0,05, massanya 2 gram, kita bisa menghitung AR-nya. Jadi AR-nya adalah 2 dibagi 0,05. Oh, AR-nya adalah 40. Jadi massa atom relatif logam L adalah 40. Berikutnya kita ditanya massa endapan yang dihasilkan dari reaksi antara larutan timbal 2 nitrat dan natrium klorida. Nah, kita sekarang tuliskan dulu persamaannya. Larutan timbal 2 nitrat direaksikan dengan larutan natrium klorida. Hasilnya adalah tukerin pasangan anion kationnya. Nah, ini mengendap nih. Karena ion klorida kalau berpasangan dengan ion Pb, Cu, Hg, dan Ag itu akan mengendap. Satu lagi garamnya adalah NaNO3. Nah, ini larut karena keduanya ion Na plus dan ion NO3- itu ion-ion yang mudah larut. Jadi intinya di sini kita akan menghitung massa endapan PbCl2. Oke. Nah, ini masing-masing jumlahnya 50 ml dan konsentrasinya 0,1 molar. Berarti jumlah mol mula-mulanya adalah 5 milimol. Molar kali volume ya. Kita hitung dulu mana yang habis. Oh ya, persamaan kan harus setara dulu ya. Nah, ini sudah setara. Nah, kalau di sini dilihat berarti reaksi pembatasnya adalah NaCl karena nilai mol per koefisiennya lebih kecil. Berarti massa endapan yang terbentuknya seperti ini. Nanti akan ada sisa PbNO3, NaCl-nya habis. Endapan yang akan kita hitung massanya adalah 2,5 mol PbCl2. NaNO3-nya ini larut jadi tidak akan kita perhitungkan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung massa PbCl2-nya. Massa itu adalah mol dikali Mr. Molnya 2,5 milimol. Nah, Mr-nya Mr PbCl2 kita hitung. ARPb tadi 207. ARCl 35,5. Jadi Mr PbCl2 adalah 278. Nah, kalau dihitung hasilnya jadi 695, satuannya miligram. Karena tadi N-nya dalam milimol. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya, sebanyak 3,2 gram paduan kalsium dan magnesium direaksikan dengan asam klorida encer. Kemudian dihasilkan 2,24 liter gas hidrogen pada keadaan standar. Kita diminta menghitung komposisi paduan tersebut. Maksudnya berapa massa kalsium dan berapa massa magnesium dalam paduan itu. Nah, walaupun ini adalah paduan tapi reaksinya terjadi masing-masing. Jadi kalsium bereaksi dulu dengan asam klorida menghasilkan gas hidrogen dan garam CaCl2. Disetarakan persamaannya. Magnesium juga bereaksi dengan HCl, hasilnya seperti ini. Nah, massa total Ca dan Mg itu tadi adalah 3,2 gram. Jadi kalau kita misalkan massa Ca-nya X gram, berarti massa Mg-nya 3,2 dikurangi X gram. Kalau kita mau hitung jumlah mol Ca-nya berarti X dibagi ARCa. ARCa-nya 40. Kalau kita mau menghitung mau menghitung mol Mg, berarti kita bagi aja massanya Mg dibagi ARMg. Nah, saya hilangin dulu gramnya di sini supaya nggak bingung. Ini satuannya udah jadi mol ya. Kemudian kita hitung jumlah mol gas hidrogen dari masing-masing reaksi. Ini karena 1:1 koefisien Ca dan H2-nya, berarti H2-nya juga X per 40
mol. Karena koefisien H2 dan Mg juga 1:1, berarti H2 dari reaksi ini jumlahnya 3,2 min X gram dibagi 24 mol juga. Nah, sekarang kita totalkan jumlah mol ion H2-nya. Nah, tadi diberitahu di soal bahwa volume H2 yang terbentuknya itu adalah 2,24 liter pada keadaan STP. Volume pada keadaan STP, gini cara menghitungnya. Jadi jumlah molnya adalah 2,24 dibagi 22,4 atau 0,1 mol. Nah, tadi dalam X, berarti X per 40 ditambah 3,2 min X per 24 itu sama dengan 0,1. Nah, tugas kita adalah mencari X-nya. Kita samakan aja penyebutnya. Ini bisa dengan cara yang lebih sederhana, cuman saya akan langsung kalikan saja penyebutnya supaya walaupun angkanya lebih besar tapi jadinya nggak bingung ya. Kita kali silang aja ini kayak biasa. 40 kali 3,2 itu 128. Jadi nanti kita mendapatkan hasilnya nah, jadi dapat X-nya X-nya adalah 2. Jadi komposisi dalam campuran itu adalah kalsiumnya 2 gram, magnesiumnya berarti kan 3,2 gram dikurangi 2. Magnesiumnya 1,2 gram. Ini jawabannya. Komposisi paduan logamnya seperti ini.